Bek klub Eredivisie Belanda, SC Heerenveen, Nathan Choyaon, dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala Asia U23 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Minggu, 14 April 2024. Erick menyebut Heerenveen bersedia melepas Nathan per 14 April 2024. Timnas Indonesia U23 akan melakoni partai perdana Piala Asia U23 pada Senin 15 April melawan tuan rumah Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi, kata Erick. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain dapat bergabung, baik pemain dari Liga 1, maupun yang bermain di luar negeri. Dan saya bersyukur, meski membutuhkan waktu, tapi hampir semua pemain dilepas klubnya. Bek kiri berusia 22 tahun itu sempat tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, dalam daftar yang diperbarui, nama Nathan kemudian masuk, saat AFC merilis skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 pada 10 April silam. Anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni partai perdana Piala Asia U23 2024 lawan Qatar pada Senin 15 April malam nanti. Pada lanjutan Liga Super Denmark, FC Copenhagen bertandingan ke markas Midtjylland. Pertandingan antara Midtjylland versus FC Copenhagen berlangsung pada Minggu, 14 April 2024 di MCH Arena. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix Bakarbesi diturunkan sejak menit awal oleh FC Copenhagen. Secara statistik, tim tamu sebenarnya lebih mendominasi permainan dengan unggul penguasaan bola. Hanya saja dari segi peluang, kedua tim hampir sama menciptakan beberapa tembakan. Tim tuan rumah berhasil menciptakan 13 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Copenhagen, mereka menciptakan 15 tembakan dan 4 diantaranya tembakan ke arah gawang. Pertandingan pun harus berakhir berbagi poin antara kedua tim dengan hasil imbang sama kuat 2-2. FC Copenhagen sebenarnya unggul lebih dulu sejak menit 11 lewat gol Andreas Cornelius. Namun Midtjylland mampu membalikkan keadaan dengan menciptakan 2 gol balasan. Pertama di menit ke-20, lewat gol Franculino Jejeu dan disusul gol Dario Osoria di menit 41. Keunggulan tim tuan rumah sempat bertahan hingga waktu normal habis di babak kedua. Akan tetapi, Kevin Dix mampu menyelamatkan tim dari kekalahan lewat gol penalti di menit 95. Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald membantu Crystal Palace permalukan Liverpool 1-0 di Stadion Anfield. Kedua tim saling berhadapan di pekan ke-32 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Liverpool sebenarnya tampil mendominasi sejak awal. Namun, Crystal Palace berhasil mencuri 3 poin lewat gol tunggal Eberechi Eze pada menit ke-14. Jairo Riedewald masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Tepatnya pemain 27 tahun itu bermain pada menit ke-75. Penampilan Jairo Riedewald di laga Liverpool versus Crystal Palace pun menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Salah satu akun di media sosial TikTok pun ikut meramaikan momen tersebut. Jairo Riedewald masuk menit 75 lawan Liverpool, tulis akun tersebut. Liverpool dipaksa menelan pil pahit kala menjamu Crystal Palace di Anfield Stadium. Kekalahan ini jelas bukan hasil yang diharapkan mengingat The Reds tengah bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2023 hingga 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tidak mengikut sertakan Elkan Bagot dalam daftar 23 pemain yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong terpaksa mencoret Bagot karena sebelumnya mengalami cedera. Namun, bek Ipswich Town yang dipinjamkan ke Bristol Rovers itu sudah pulih dan tampil impresif saat ini. Buktinya Bagot mendulang 1 gol ketika Bristol menang 3-1 atas Cheltenham pada laga lanjutan Ligue 1, Sabtu, 13 April 2024, waktu setempat. Bek 21 tahun itu juga sudah dalam kondisi prima lantaran tampil penuh dalam kemenangan Bristol Rovers atas Cheltenham. Situasi yang dialami Bagot pun menjadi kabar bahagia bagi Shin Tae-yong. Kini pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23.
AFC pun memberikan lampu hijau kepada Shin Tae-yong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen. Situasi demikian tidak akan menyalahi regulasi AFC yang tertuang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Timnas Indonesia U23 pun masih memiliki cukup waktu untuk mengikut sertakan Elkan Bagot, mengingat baru akan bermain melawan Qatar di Piala Asia U23 pada 15 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Elkan Bagot bakal memberikan efek domino ke skuad Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong diharuskan mencoret satu pemainnya untuk skuad final Piala Asia U23. AFC dalam aturannya hanya memberikan slot 23 pemain untuk setiap kontestan. Saat ini Timnas Indonesia U23 sudah diisi full 23 pemain. Kehadiran Bagot memungkinkan Shin Tae-yong menerapkan skema 3 back tengah untuk Timnas Indonesia U23. Kemungkinan yang bakal mengisi starting line up adalah Bagot, Rizky Ridho, dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Situasi demikian pun mengharuskan Shin Tae-yong mencoret salah satu nama bek tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah bek tengah yang kemungkinan dicoret adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh dan Kakang Rudianto. Kakang merupakan nama terakhir yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia U23. Bek keturunan Indonesia Mees Hilgers memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela Timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela Timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, kata Hilgers kepada Live After Football. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Keberadaan pemain yang mengisi posisi penjaga gawang di Timnas Indonesia bisa jadi kian bertambah. Pasca ada nama Martin Paes yang rencananya akan segera dinaturalisasi. Kini muncul lagi sosok Emil Audero Mulyadi. Emil Audero ini menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir.